Hai, ketemu lagi sama Kak Puji. Hari ini kita mau bahas tentang gelombang. Nah, sebelum mulai, teman-teman seperti biasa, siapkan alat tulis untuk mencatat materi ini. Yuk, kita langsung aja. Gelombang, apa sih gelombang itu, teman-teman? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang adalah bentuk energi yang berubah karena usikan. Nah, gelombang juga merupakan suatu perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, contohnya itu kalau teman-teman mau lebih jelas, itu adalah contoh dari gelombang, itu adalah contohnya gelombang air. Nah, biasanya itu ada ombak seperti itu atau tsunami. Nah, kan terjadi perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain. Bisa terbayang ya? Nah, sekarang Kak Puji mau menjelaskan mengenai perbedaan gelombang menurut media perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua menurut media perambatannya, yaitu yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat menggunakan medium. Contohnya gelombang air, gelombang tali, dan gelombang bunyi. Jadi ketiga gelombang tersebut dia dapat merambat karena menggunakan medium. Nah, gelombang air menggunakan medium air, gelombang tali menggunakan medium tali. Nah, kalau gelombang bunyi menggunakan medium berupa udara. Lalu, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambatnya tanpa menggunakan medium perambatan. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang sinar X. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya bahwa gelombang dibedakan menjadi dua menurut media perambatannya, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jangan lupa. Nah, kalau sekarang kakak mau menjelaskan mengenai gelombang yang dibedakan menurut arah perambatannya, yaitu yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal arahnya adalah tegak lurus. Nah, bentuk gelombangnya seperti bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan gelombangnya. Contohnya, gambarnya ada di video ya. Nah, dia bentuk gelombangnya berupa rapatan dan renggangan. Sekarang kita akan lebih mengenal tentang gelombang longitudinal. Nah, teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar teman-teman ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang berupa rapatan dan renggangan. Yang warna biru itu adalah rapatan, sedangkan yang warna pink itu adalah renggangan. Nah, satu gelombang longitudinal itu dihitung berdasarkan satu rapatan, satu renggangan itu adalah gelombang. Nah, sekarang teman-teman jawab. Itu yang digambar ada berapa gelombang ya? Coba tebak. Ya, betul 2 gelombang. Jadi, yang pada gambar itu ada 2 gelombang. Kenapa? Karena terdiri dari 2 rapatan dan 2 renggangan. Gimana? Gampang kan ngitung gelombangnya? Sekarang kakak akan menjelaskan mengenai gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang bentuk gelombangnya berupa bukit dan lembah. Nah, untuk menghitung gelombang transversal itu satu gelombang transversal sama dengan satu bukit dan satu lembah. Nah, sekarang Kak Puji kasih tahu gimana caranya untuk menghitung gelombang transversal. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman ngelihat huruf yang ada di gambar, itu kan.
Nah, satu gelombang itu dimulai dari A, langsung B besar, C besar, D besar, dan E. Itu adalah bentuk satu gelombang. Nah, jadi kalau yang digambar itu adalah dua gelombang. Nah, sekarang Kak Puji kasih tahu dari A sampai ke B yang ada di puncak itu jumlah gelombangnya adalah 1/4 gelombang. Nah, kalau dari B besar ke huruf D besar itu adalah setengah gelombang. Nah, sekarang Kak Puji mau tanya nih, kalau dari B sampai ke F ya, itu berapa gelombang ya? Coba teman-teman jawab. Nah, sedangkan dari B menuju B aksen di bawah itu atau huruf B kecil yang ada tandanya itu disebut adalah simpang gelombang atau amplitudo. Nah, kalau amplitudonya itu di gelombang ini gampang banget. Jadi teman-teman tinggal lihat angka yang ada di gelombang tersebut. Nanti kita lihat ya contoh soalnya. Nah, teman-teman sudah paham kan tadi gimana cara menghitung gelombang transversal? Ingat sekali lagi, satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau yang digambar itu ada dua bukit dan dua lembah, makanya disebut dua gelombang. Kak, bukitnya itu yang mana? Bukitnya itu adalah A, B, C, sedangkan lembahnya itu adalah C, D, E. Nah ya, jadi satu bukit satu lembah disebut satu gelombang. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana rumus cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu rumusnya berupa V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F, di mana V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda, nah itu namanya lambda ya, lambda itu adalah panjang satu gelombang. Jadi kalau panjang satu gelombang itu, kalau gelombang transversal itu satu bukit satu lembah, kalau longitudinal itu satu rapatan satu renggangan. F-nya adalah frekuensi, teman-teman udah paham. T-nya adalah periode. Yuk kita langsung aja ke latihan soal untuk gampang aplikasinya ya. Nah, soalnya sekarang adalah tentukan lambda pada gelombang digambar. Nah, lambda itu ingat ya, lambda adalah satu gelombang ya. Jadi lambda adalah panjang satu gelombang. Nah, untuk yang digambar ini adalah gelombang longitudinal. Nah, teman-teman kita lihat nih. Dari A sampai ke D itu panjangnya adalah 90 cm. Ya kan? Nah, 90 cm ini untuk berapa gelombang? Nah, kita lihat. Ternyata ada satu renggangan, satu rapatan, satu rapatan lagi. Jadi ada dua rapatan dan satu renggangan. Sedangkan satu renggangan, satu rapatan adalah satu gelombang. Maka jumlah gelombangnya adalah 1/2 gelombang. Kalau kayak gitu gimana cara ngitung gelombangnya? Ya teman-teman langsung aja. Jumlah gelombangnya adalah 1/2, jarak gelombangnya adalah 90 cm. Jadi rumusnya adalah lambda sama dengan X per N. X-nya adalah 90, N-nya adalah 1,5, maka panjang satu gelombang itu adalah 60 cm. Gimana teman-teman? Mudah ya? Coba teman-teman pahami lagi sekali lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Dari gambar tersebut diketahui frekuensinya adalah 60 Hz dan jumlah gelombangnya adalah 2 gelombang, sedangkan jaraknya adalah 80 cm. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah cepat rambat. Nah, teman-teman yang harus teman-teman cari adalah pertama, teman-teman cari lambdanya dulu karena frekuensinya sudah diketahui adalah 60. Lambdanya berapa? Nah, seperti tadi.
Lambda adalah jarak X dibagi jumlah gelombang N. Jadi 80 dibagi 42 sama dengan 40 cm. Kalau teman-teman udah dapat lambda, langsung masukin ke rumus cepat rambat dikali frekuensi. Ya, jadi lambda dikali frekuensi. Lambdanya itu 40 cm. 40 cm itu diubah dalam meter adalah 0,4 dikali frekuensinya 60. Maka cepat rambatnya adalah 24 meter per sekon. Gimana teman-teman? Mudah ya? Nah, teman-teman, dipahami lagi sekali lagi. Kita lanjut soal selanjutnya. Soal selanjutnya, bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 sekon, cepat rambat gelombang tersebut adalah, jadi diketahui lambdanya itu adalah 2 meter. Nah, kenapa 2 meter teman-teman? Karena dari gambar yang diketahui jarak adalah dari gabus atau puncak gelombang ketemu puncak gelombang itu 2 meter. Nah, puncak ketemu puncak itu adalah satu gelombang. Jadi langsung aja lambda sama dengan 2 meter. Nah, tadi jumlah gelombangnya kan naik turun selama 10 kali, maka jumlah gelombangnya 10. Waktunya adalah 5 sekon, jadi T-nya adalah 5. Nah, hari ini Kak Puji mau pakai rumus V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, karena lambdanya udah diketahui, sekarang Kak Puji harus mencari frekuensi. Frekuensinya adalah jumlah gelombang dibagi waktu, ya kan? Tadi jumlah gelombangnya 10, waktunya 5, maka frekuensinya 2 Hz. Langsung aja dikali lambda dikali frekuensi, jadi lambdanya 2 meter, frekuensinya 2, cepat rambatnya 4 meter per sekon. Gimana? Mudah ya? Nah, kalau teman-teman udah nyatet latihan soalnya, catatannya, yuk kita lanjut ke WA untuk penjelasan mengenai soalnya. Yuk kita mulai.